Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus atas Anda sekaliannya. Saudaraku, hari-hari ini kalau kita membaca berita-berita, kalau saudara buka grup-grup WA dan sebagainya, berita yang sedang viral adalah tentang tertangkapnya seorang YouTubers Kristen yang berasal dari agama lain, yang mana dia dilaporkan oleh satu lembaga agama yang cukup berpengaruh di Indonesia ini untuk apa? Untuk supaya diproses, ya. Dan kemudian hamba Tuhan ini yang kata-katanya memang tajam dan berani, dia ditangkap dan sekarang sedang dalam proses. Nah, kemudian disusul, saudaraku ya, disusul beberapa waktu kemudian karena adanya protes dari para YouTubers juga, bagaimana dengan kalau ini dikenakan pasal penistaan, terus bagaimana dengan pihak lain yang terlebih dahulu menista dan kata-kata nistaannya terhadap kekristenan itu lebih ganas lagi gitu ya. Dan kemudian berita yang kita terima hari-hari ini, satu orang dari pihak mereka ditangkap juga, saudaraku ya. Jadi imbang, satu sama, kalau skor itu satu sama. Nah, sekarang kita akan melihat apa kata kitab suci tentang adanya pemenjaraan dari orang-orang yang memberitakan Injil. Ini lepas dari dia salah atau benar menurut hukum yang berlaku di suatu negara, saudaraku. Sebab bagaimanapun juga ketika kita memberitakan Injil, meskipun sudah hati-hati, sudah lemah lembut, sopan, hati nurani murni, ya. Tapi kalau mau dikriminalisasi ya bisa-bisa saja. Jadi bagaimana sikapnya? Kita harus punya dasar firman Tuhan. Kita lihat apa kata Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Jadi pada waktu Paulus menulis kepada jemaat Filipi, menulis surat ini pada jemaat Filipi, dia sedang berada dalam penjara. Dan inilah akan penjelasan Rasul Paulus. Ayat yang ke-12 dari surat Filipi yang pertama. Surat Filipi 1 ayat 12 mulai. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru, saya garis bawahi kata justru, telah menyebabkan kemajuan Injil. Wow, luar biasa saudara. Jadi penderitaan, kesulitan, kesukaran, penangkapan, pemenjaraan dari Rasul Paulus itu ternyata justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan Paulus tidak peduli. Dia mau diapakan asal Injil dapat diberitakan dan menjadi maju, oke. Dia boleh jadi tumbal, dia boleh jadi korbannya. Gak apa-apa. Itu pemikiran dari Rasul Paulus, itu adalah prinsip dari Rasul Paulus. Jadi apa yang terjadi atasku, yaitu dia di penjara, itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah dalam segala perkara termasuk adanya pandemi, termasuk adanya kesulitan di dalam mencari nafkah, kesulitan di dalam bekerja, karena adanya resesi, apakah kita punya penilaian? Kalau itu demi kemajuan Injil, oke-oke saja. Nah, apakah kita punya prinsip seperti itu? Kalau Paulus punya prinsip itu, saudara. Tidak peduli apa yang terjadi dalam diriku, asal Injil boleh maju, maka itu oke bagiku. Nah, kemudian ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana ini mewakili pemerintahan Romawi pada waktu itu, dan semua orang lain, jadi semua yang ikut mengamati apa yang terjadi dalam kehidupan hamba Tuhan ini, telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, bahwa aku Paulus dipenjarakan karena Kristus. Saudaraku, kata saksi itu di dalam bahasa aslinya adalah martir. Jadi Paulus itu menjadi martir, menjadi saksi.
penderitaan yang dia alami, ketidakadilan yang dia alami, ya kita tahu ya, Paulus itu sebetulnya kan warga Romawi. Secara kelahiran dia langsung adalah warga Romawi meskipun dia seorang Ibrani asli dari suku Benyamin. Tapi Paulus adalah warga Romawi, jadi ketika dia coba dihakimi menurut hukum Yahudi, dia naik banding sampai ke Kaisar, saudara. Makanya dia dibawa ke Roma, karena dia adalah warga Roma. Dan di dalam perjalanannya itu ternyata Tuhan memakai Paulus. Sampai ketika dia tiba di Roma, dia punya kesempatan 2 tahun memberitakan Injil dengan bebas di rumah yang disewanya. Baru kemudian setelah itu dia dipenjarakan. Nah, di dalam penjara pun dia tahu bahwa apa yang aku alami ini telah menyebabkan kemajuan Injil. Itu ayat yang ke-12 tadi, ya. Nah, kemudian semua orang melihat bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan ini akan menarik perhatian, saudara. Seperti yang hari-hari ini kita amati di dunia maya, khususnya di dalam tayangan-tayangan YouTube, itu kita akan temukan bagaimana orang-orang yang tertarik dengan ada apa sih peristiwa, penistaannya seperti apa sih, dan sebagainya. Dan ketika mereka mendengarkan, di sana ada Injil diberitakan. Seperti itu, saudara. Yang tadinya lebih tertarik pada sepak bola, lebih tertarik pada musik dangdut, lebih tertarik pada berita-berita nasional, tiba-tiba mereka ditarik pada berita Injil. Meskipun melalui sesuatu berita di mana ada seorang yang dituduh sebagai penista agama yang ditangkap. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk apa? Bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ini karya Roh Kudus, saudara. Jadi contoh dari Rasul Paulus dipenjarakan, justru saudara-saudara dalam Tuhan, dalam Kristus, itu diyakinkan bahwa melalui pemenjaraan Paulus, inilah saatnya kita untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut, tidak gentar. Aneh ya, saudaraku, mestinya ini kan oleh kuasa kegelapan kan diharapkan akan membungkam mulut dari umat Tuhan. Ini loh pimpinanmu kami tangkap, kamu pasti takut. Enggak, justru mereka semakin berani. Persis seperti kisah para rasul sebelum pasal 8. Kalau saudara perhatikan, Stefanus dibunuh, ya, dirajam, kemudian terjadi aniaya yang hebat atas umat Tuhan di Yerusalem. Mereka justru menyebar sampai kemana-mana, menggenapi akan kisah Rasul 1 ayat 8, saudaraku ya, Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, untuk memberitakan Injil kemana-mana. Jadi selalu bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh lawan Injil. Lawan Injil berharap dengan pembungkaman, dengan pemenjaraan akan teredam. Tapi Roh Kudus karyanya tidak seperti itu, saudara. Justru semakin menyebar luas. Dan orang-orang pun semakin tertarik. Di situ dikatakan segenap seluruh istana dan semua orang lain, ya, dikatakan mereka bertanya-tanya, ada apa sih? Orang itu kok dipenjara, kenapa? Nah, disitulah kesempatan bagi Paulus dan orang-orang Kristen yang lain untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, saya akan lompat dan akhiri dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan demikian melalui tulisan Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi Paulus, hidup itu adalah Kristus. Yang hidup di dalamku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Dan Kristus itu jalannya adalah jalan salib, penyangkalan diri dan pemikulan salib, itu yang dia lalui. Dan kalau mati, dia katakan itu adalah keuntungan. Keuntungan bagiku. Maksudnya apa, saudaraku? Ya begitu Rasul Paulus mati, dia akan menerima seluruh keuntungan yang dia akan dapatkan melalui jerih lelah yang dia
lakukan sepanjang pelayanannya. Demikian saudaraku. Nah kemudian dia berkata ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ya jika aku hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi saudaraku, apapun talenta Anda, beri buah. Berikan buah dari kekristenan kita kepada sekeliling kita. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, kata dia. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, jadi Paulus itu tidak takut mati. Kalau dia pulang itu lebih baik. Tetapi karena kamu, karena umat Tuhan yang masih perlu didampingi oleh dia, perlu dilayani, perlu diperlengkapi oleh pelayanan Paulus, maka dia masih tetap ada di dunia sampai waktunya tiba. Nah, saudara, ayat 29 ini mengakhiri akan renungan kita kali ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Anda percaya, saya percaya, tetapi kita dikaruniai juga. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Ya, jadi melainkan juga untuk menderita untuk dia. Jadi kita ini akan dikaruniai kemampuan, kekuatan, kesanggupan, bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Inilah perenungan yang perlu ada kebenarannya, itu perlu ada di dalam diri kita untuk membekali kita ketika kita melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.